Stefan tidak tidur semalaman demi melihat sang istri sadar. Bahkan ia tidak beranjak sedetik pun pergi di sisi Anna. Jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. "Stef, pulanglah dulu ganti pakaianmu," seru Mama Ingrid yang baru datang. Setelah memastikan keadaan Anna benar-benar membaik semalam, Mama dan Papa pulang ke rumah. Dan pagi ini kembali lagi ke rumah sakit dan sebelumnya menjemput kedua orang tua Anna terlebih dahulu di bandara. Orang tua Anna setelah mendapat kabar tentang Anna langsung memesan tiket pesawat untuk melihat putrinya. "Mama, Ibu, Pak," Stefan mengerjapkan matanya, ternyata Mama dan kedua mertuanya sudah datang. Ia menyambut tangan orang tuanya menyalami. "Bagaimana kabar Ibu sama Bapak?" tanya Stefan sopan sambil menyalami mertuanya. "Alhamdulillah kamu baik, Nak," jawab ibu tersenyum. Ibu dan bapak Anna mendekati Anna yang masih terbaring belum sadarkan diri. Mereka sangat sedih melihat keadaan putrinya. Tanpa diminta bulir bening keluar dari sudut mata ibu. Dadanya sesak melihat putrinya berbaring tidak berdaya seperti ini. Begitupun dengan Pak Jamal, bapak Anna. Ia juga sangat sedih, tapi ia masih bisa menahan agar tidak menangis. Stefan bisa melihat jika kedua mertuanya itu sangatlah sedih. Orang tua mana yang gak akan sedih melihat anaknya terbaring tak berdaya seperti itu. Dia saja sedih, apalagi orang tua Anna, ibu yang mengandung dan melahirkannya dan membesarkannya dengan kasih sayang. Stefan merasa sangat bersalah. Sebagai suami ia tidak bisa melindungi istrinya. "Ibu, Bapak duduklah." Stefan mempersilahkan mertuanya duduk. "Iya Nak," sahut bapak. "Kamu sangat kusut sekali Nak, pasti kamu tidak tidur semalam?" tebak Pak Jamal. Ia melihat keadaan Stefan yang sangat kacau. Baju kusut berantakan, wajah yang terlihat sangat lelah. "Sebaiknya kamu pulang Stef, Mama akan tunggu di sini," ucap Mama sekali lagi menasehati. "Mama, kamu benar Nak, sebaiknya kamu pulang dulu, mandi dan ganti pakaianmu, ada kami yang akan jaga Anna," ucap ibu pada Stefan. "Aku ganti pakaian anak di sini aja Bu, Pak, Andre akan bawakan baju untukku," jawab Stefan. Ia sudah meminta Andre untuk membawakan baju untuknya, dan ia akan mandi di rumah sakit saja. Ia tidak mau meninggalkan Anna meski hanya untuk mandi. Ibu sama bapak pasti capek setelah dalam perjalanan jauh. Sebaiknya ibu dan bapak ikut Mama pulang. Istirahatlah terlebih dahulu, nanti baru kesini lagi. Stefan menyarankan kedua mertuanya untuk istirahat. Ia tahu pasti mereka sangat lelah. Ditambah dengan rasa cemas dan khawatir membuat tubuh mereka bertambah lelah. Stefan benar-san, besan, panggilan Mama Ingrid dan Papa pada orang tua Anna. Begitupun sebaliknya. "Kita pulang saja dulu, nanti kita kesini lagi," ajak Mama Ingrid. Akhirnya pun mereka pulang ke rumah. Tinggallah Stefan sendiri yang menjaga Anna. "Sayang, pulas banget sih tidurnya. Bangunlah, kita akan melihat anak-anak kita bersama-sama," ucap Stefan sambil mengelus rambut Anna. Ceklek. Stefan menoleh ke arah pintu yang sedang dibuka. Ternyata Andre yang datang. Ini, Andre memberikan paper bag pada Stefan. "Thanks Andre. Bagaimana keadaan Anna sekarang?" Andre berdiri di sisi Stefan sambil melihat Anna. "Masih sama," jawab Stefan lirih. "Gue ke kantor dulu ya, jangan payah semangat, Anna pasti akan baik-baik saja," sahut Andre sambil menepuk bahu Stefan, kemudian melangkahkan kakinya keluar ruangan perawatan. Setelah kepergian Andre, Stefan berniat hendak mandi di kamar mandi ruangan ini. "Mas mandi dulu yan sayang." Ia mengecup kening Anna kemudian beranjak ke kamar mandi. Guyuran air hangat membuat tubuhnya sedikit rileks. Ia memejamkan matanya menikmati tetesan demi tetesan air membasahi tubuhnya. Tanpa berlama-lama ia menyudahi mandinya dan berganti pakaian. Keluar kamar mandi ia kembali menghampiri Anna yang masih berbaring.
ia kembali menggenggam jemari Anna serta mengecupnya. "Sayang, Mas mau jengukin baby twins nih, mau ikutan gak?" Stefan masih mencoba berbicara dengan Anna, sebab kata dokter pasien yang koma masih bisa mendengar apa yang kita bicarakan. Itulah sebabnya ia terus mengajak Anna berbicara, dan berharap Anna akan merespon. Ternyata pikirannya benar, tangan Anna bergerak merespon ucapannya, dengan perlahan Anna membuka matanya. "Sayang, kamu sudah sadar?" Ia sangat bahagia melihat istrinya sudah sadar. Ia mengecupi seluruh wajah Anna karena terlampau bahagia. "Mas," lirih Anna pelan. "Ya sayang, Mas di sini." Stefan kembali duduk di sisi Anna serta mengecup tangan Anna. "Kamu tidak apa-apa kan, Mas? Bagaimana dengan anak-anak kita?" tanya Anna sedikit panik. "Tenang sayang, Mas baik, anak-anak kita juga sudah lahir dengan selamat," sahut Stefan sambil mengecup kening Anna penuh cinta. Alhamdulillah, Anna menghela nafas lega mendengar jika anak-anaknya selamat. "Di mana mereka, Mas? Aku mau melihatnya." "Sabar ya sayang, nanti suster akan membawa mereka ke sini," ucapnya sambil menekan tombol panggilan dokter yang ada di atas kepala tempat tidur Anna. Dokter beserta perawat pun datang. Dokter memeriksa kondisi Anna. Alhamdulillah kondisi ibu Anna sangat baik, hanya tinggal pemulihan, ucap dokter tersenyum. "Alhamdulillah," jawab Anna dan Stefan kompak. "Dok, kapan saya bisa bertemu dengan anak-anak saya?" Anna yang tidak sabar ingin bertemu dengan anak-anaknya bertanya pada dokter. "Setelah ini suster akan mengantarkan anak-anak ibu ke sini ya." "Makasih dok." Suster pun mendorong box bayi ke dalam kamar Anna. "Ini bayi ibu dan bapak," ucap suster kemudian pamit pada Anna dan Stefan. Stefan menggendong anak laki-lakinya dan memberikan pada Anna. Kemudian menggendong anak perempuannya dan duduk di sisi Anna. "Masya Allah anak Mommy," Anna menyentuh dan mengelus pipi bayi laki-lakinya kemudian mengelus bayi perempuannya yang dalam gendongan Stefan. Matanya berkaca-kaca melihat kedua bayinya. Bayi yang selama 9 bulan ini dalam rahimnya dan kini ia bisa melihatnya. "Mereka lucu sekali Mas," ucapnya tersenyum bahagia. "Mereka tampan dan cantik sayang, sama persis kayak mominya. Tapi mereka sangat mirip denganmu Mas, wajahnya, hidungnya, bibirnya, bahkan alis matanya pun sepertimu. Tidak ada sisa untukku." "Ya pasti mirip Mas dong yang, masa mirip tetangga?" Stefan menjawil hidung Anna. "Aku yang hamil dan ngelahirin, aku malah gak kebagian mirip sedikit pun," Anna mengerucutkan bibirnya. Stefan tertawa melihat istrinya, menurutnya sangat lucu jika Anna merajuk seperti itu. "Itu artinya bibit Mas sangat bagus," ucapnya tertawa. "Au, sakit yang," keluhnya dengan suara manja karena mendapat cubitan dari Anna. "Biarin," ketus Anna kesal. Jangan marah gitu dong yang, ini semua bukan kuasa Mas membuat mereka mirip mominya atau dedinya." "Oh tambah gemes deh." Stefan menarik hidung Anna gemas. "Ih, jangan ditarik Mas, entar panjang lagi." "Gak apa-apa justru tambah garis bawah," ucapan Stefan terhenti karena suara pintu dibuka. Ternyata keluarganya datang, mama papanya juga mertuanya. Mereka langsung bergegas saat Stefan memberi kabar jika Anna sudah siuman. Anna, ibu Anna jalan setengah berlari menghampiri Anna dan langsung mencium wajah Anna. "Ibu, bapak." Anna memberikan yang dalam gendongannya pada Mama Ingrid, kemudian langsung memeluk ibu dan bapaknya bergantian. "Syukurlah nak kamu baik-baik saja." Ibu mengelus punggung Anna dengan lembut. Ia sangat bahagia karena putrinya sudah sadar. Gantian dengan bapak yang memeluk Anna, begitupun bapak, ia sangat bersyukur atas keselamatan putrinya.
Ruangan penuh dengan tangis haru saat ini, tangis bahagia karena putri mereka selamat dari maut. Mana cucu nenek? Stefan memberikan bayi perempuannya pada ibu mertuanya, sedangkan Mama Ingrid memberikan bayi laki-laki pada Bapak Anna. Cantik dan gantengnya cucu nenek. Puji ibu saat melihat kedua bayi mungil itu. Cucu kakek juga Bu, sahut Bapak. Semua yang ada di ruangan tertawa mendengar debaran kedua orang tua Anna. Oh ya Stef, siapa nama kedua anakmu? Timpal Papa bertanya, dan semua mata menatap Stefan menantikan apa yang akan diucapkan Stefan. Namanya Zafran Pratama Mahendra dan Zafirah Putri Mahendra, ucap Stefan dengan bangga. Nama yang bagus nak, sahut Pak Jamal. Hi Zafirah, Zafran ini nenek sama kakek. Ibu mengajak bayi bicara. Seolah mengerti apa yang neneknya bicarakan, kedua bayi tersebut melenguh dan membuka matanya kemudian kembali memejamkan mata. Lucunya. Ibu sangat gemas dengan kedua cucunya itu. Saat sedang asyik bicara, Andre dan istrinya datang, begitupun Via dan Brian. Hi Beb, Via langsung memeluk Anna, begitupun dengan istri Andre. Mana ponakan gue? Via langsung menghampiri ibu dan mengambil Zafira dan menggendongnya. Cantik banget kamu nak, ucapnya gemas. Syukur alhamdulillah kalian baik-baik saja, sambungnya sambil menjawil pipi kedua bayi Anna. Kamu hanya mengkhawatirkan bayiku Vi, denganku kau tidak khawatir? Anna merengut karena Via tidak menanyakan keadaannya. Bukan begitu say, aku juga sangat khawatir lah sama lo. Tapi karena lo udah baik-baik saja gue ya lega. Jelas Via tertawa melihat Anna kesal. Semua tertawa melihat Anna yang merajuk, apalagi Stefan. Wajah istrinya sangat menggemaskan jika merengut seperti itu, rasanya ingin menerkamnya. Karena suara tawa keras membuat baby twins menangis. Sini berikan padaku Vi, sepertinya mereka haus. Via memberikan Zafira pada Anna, dan istri Andre memberikan Zafran pada Stefan. Mereka semua pun keluar karena baby twins akan meminum sumber gizinya. Anna memberikan ASI pertama pada bayinya, awalnya merasa sakit dan ngilu, namun lama-kelamaan ia bisa nyaman dengan bibir mungil bayinya yang menyusu. Lahap banget anak Dedi, haus ya, ucap Stefan melihat Zafran dengan cepat menyedot sumber gizinya. Selesai Zafran giliran Zafirah. Umur Zafran dan Zafira sudah seminggu, dan hari ini Stefan mengadakan syukuran juga akikah kedua anaknya. Mereka mengundang anak-anak yatim juga anak-anak panti untuk diberi santunan. Semoga jadi anak soleh dan soleha ya sayang, ucap Via sambil mengecup pipi baby twins. Amin, Anna mengaminkan doa Via. Sebentar lagi bakal nyusul nih, wah kembar jadi punya teman nih. Anna sangat semangat. Doakan lancar ya hingga persalinan, sambung Via sambil mengusap perutnya yang sudah membesar. Amin, pasti. Gue susul Brian dulu ya Anna, Via menunjuk suaminya yang sedang bicara dengan Andre dan Stefan. Anna melihat sekeliling, matanya berkaca-kaca melihat orang tua dan mertuanya yang sangat akur dan kompak. Melihat sahabat yang selalu support dan selalu ada sih saat susah maupun senang. Ia sangat bahagia. Bahagia memiliki mereka semua, keluarga, suami dan anak. Rasanya sangat sempurna. Ia merasa jadi wanita paling beruntung di dunia ini. Siapa sangka takdirnya sangat baik, pernikahan yang tidak pernah terbayangkan olehnya, pernikahan yang ia pikir akan berakhir sia-sia. Ternyata Allah berkehendak lain, Allah memberikan kehidupan yang sempurna untuknya. Tanpa diminta, air matanya jatuh mengaliri pipinya. Sayang, kamu kenapa? Stefan mendekat dan menghapus air mata Anna. Aku tidak apa-apa mas,
Aku hanya bahagia, sangat bahagia. Sahut Ana tersenyum. Aku bahagia karena memiliki kamu, Mas. Aku bahagia karena baby twins. Aku juga bahagia dengan orang tua kita, Mas. Allah sangat baik kepadaku, mengirimkan orang-orang seperti kalian di sisiku. Stefan menangkup wajah Ana. Mas yang sangat bahagia sayang. Mas yang sangat beruntung karena Mas memiliki kamu. Kamu wanita yang sangat berharga bagi Mas dan keluarga kecil kita. Makasih sudah hadir dalam hidup Mas. Makasih sudah mau menjadi pendamping hidup Mas. Dan makasih juga sudah bersedia menjadi ibu dari anak-anak Mas. Stefan mengecup kening Ana dengan lembut. Ana memejamkan mata menikmati sentuhan bibir Stefan di keningnya. Kemudian ia memeluk Stefan dengan erat. I love you Ana Altafunisa. Stefan kembali mengecup kening Ana. I love you too, Mas. I love you Stefan Mahendra. Mereka saling berpelukan kuat, seolah takut terlepas. Tamat.